Kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Tuhan dan serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada banyak Karles Maulastana. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, semakin bertambah hari, semakin bertambah besar melimpah kasih karunia-Mu bagi kami, yang memampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu, dan yang terus memperlengkapi hidup kami supaya bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih Engkau mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami menyambut lagi kebenaran firman-Mu untuk tetap
menyatakan kesatuan hati kami adalah di dalam kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan di dalam pemberitaan Injil keselamatan, Injil kasih karunia itu, kami mempunyai kekuatan roh untuk selalu bersatu, saling menopang, saling dukung, mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Amin. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat lagi bagian yang sangat penting. Penekanan dari fokus kita untuk terus berjuang mempertahankan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, bukan berbicara tentang keselamatan kita, tetapi berbicara tentang tugas pelayanan kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian daripada orang-orang percaya itu karena godaan-godaan daripada dunia ini. Maka kita harus memperhatikan dengan baik, dan kita harus terus diisi dengan pemahaman yang baik supaya jangan menyimpang, ya, jangan sampai menyimpang maksud dan tujuan daripada pelayanan kita bersama. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, ya, dari Galatia pasalnya yang keempat, ya. Galatia pasal 4, masih Galatia pasal 4. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17, ya. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu, oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Biasa, ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin pada saat itu kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Ini maksudnya pengajar-pengajar palsu itu, ya, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Jadi di sini ada motif yang kita bisa lihat dari orang-orang yang berusaha mengalihkan perhatian daripada orang-orang percaya itu dari kebenaran Injil kasih karunia Allah, adalah karena ada orang-orang yang berusaha, ya, menjauhkan orang percaya itu dari kasih karunia Allah, supaya, ya, orang-orang percaya itu tidak bertumbuh lagi, tetapi mereka menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita diberitahu oleh Rasul Paulus di sini
satu kebenaran yang hakiki. Apa yang mempersatukan kita, apa yang mengikat kita menjadi satu persekutuan dan tetap bisa efektif dan produktif untuk kita menunjukkan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, motivasinya adalah dikatakan oleh karena pemberitaan Injil Kristus. Nah, waktu pertama kali, sekali lagi, waktu pertama kali Rasul Paulus memperkenalkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia tentang pengorbanan Yesus Kristus kepada jemaat Galatia ini, mereka menyambutnya dengan sangat bahagia. Amin. Sama seperti kita juga masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pertama kali saya sendiri juga waktu saya tahu bahwa semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya pasti selamat ke surga karena hanya melalui iman dan bukan hasil usaha perbuatan saya. Nah, pada saat itu sukacita yang sangat luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sangat termotivasi ya untuk bersyukur kepada Tuhan dan sangat termotivasi untuk bersaksi kepada orang lain dan sangat termotivasi untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman karena ada kepentingan ya yang paling pokok, yaitu bagaimana kita sama-sama ya memperjuangkan, ya memberitakan terus dan bahkan kita mengumpulkan segala dukungan dana ya, segala properti apa saja saudaraku yang bisa kita lakukan demi untuk kita tetap menunjukkan bahwa kita ini sudah menerima yang terbaik dari Tuhan dan kita mau agar semua orang juga mengenal kasih karunia Tuhan yang sempurna itu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi lihatlah bahwa jemaat Galatia ini mereka tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudaraku, menunjukkan kasih mereka kepada Rasul Paulus. Bahkan dikatakan tadi, pada waktu itu, jikalau kamu, bahkan waktu pertama kali mereka melihat Rasul Paulus mengalami kendala di dalam penampilan fisiknya, dia sakit pada tubuhnya yang tentunya itu dapat mengganggu ya, mengganggu kesehatan daripada Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku. Tapi disinilah kita lihat partisipasi dari jemaat Galatia. Bahkan dikatakan mereka bersedia untuk mendonorkan ya bola mata mereka kepada Rasul Paulus ya. Mereka mau mendonorkan ya barangkali ginjalnya, matanya dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ya itu adalah satu perbuatan yang tidak umumnya orang bisa lakukan terhadap orang lain, tapi itulah pekerjaan kasih yang sempurna. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya seperti Yesus Kristus nyawanya sendiri dikorbankan supaya ya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya begitu sangat mengikat ya hati jemaat Galatia ini di awal ya kepada Rasul Paulus. Kerjasama mereka sangat bagus ya Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka tidak membiarkan Paulus kekurangan. Mereka selalu siap untuk mendukungnya karena Rasul Paulus itu, saudara-saudaraku, memberitakan Injil ke berbagai benua ya. Jadi pelayanannya cukup jauh dan banyak juga tantangannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu dilakukan oleh jemaat Galatia semata-mata karena mereka menyambut Paulus itu ya. Pemberitaan Rasul Paulus itu sama seperti menyambut malaikat Allah. Di Paulus dianggap seperti malaikat Allah, bahkan Paulus dianggap seperti Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu luar biasa saudara. Jadi tidak mempersoalkan ya, tidak mempersoalkan hal-hal kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan daripada Rasul Paulus, tapi mereka
menyambut dan mensyukuri kelebihan-kelebihan daripada berita kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku, itu juga yang harus menjadi peringatan atau menjadi perhatian bagi kita sekarang ini, bahwa apabila kita mempunyai kepentingan yang sama di dalam pelayanan. Apa kepentingan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita bukan mempunyai kepentingan karena jabatan-jabatan tertentu, ya, ingin menduduki jabatan tertentu, atau karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang dapat menguntungkan diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Saudara-saudaraku, ya, bukan itu motif daripada pelayanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tetapi apa? Saudaraku, dikatakan bahwa mereka sangat bahagia oleh karena mempunyai kepentingan yang sama. Di mana kepentingannya? Ya, rindu bersama, bekerja sama untuk menyiarkan, untuk memberitakan kabar baik tentang kebaikan Yesus Kristus kepada semua orang. Amin. Dan itu tidak akan berkesudahan, karena itu adalah pengharapan yang stabil. Ya, pengharapan yang stabil dan tidak berubah-ubah, saudara-saudara. Jadi setiap kali kita menyampaikan pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka semua orang ditempatkan pada posisi di mana mereka berada di dalam kondisi sebagai alat di tangan Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk dipakai menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang ya yang saat ini tentunya, saudara-saudaraku, kita perlu menguji motif-motif mereka di dalam pelayanan itu sendiri. Apakah seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, ya, bahwa di awal mereka mempunyai kepentingan yang sama, yaitu rindu memberitakan Injil Kristus kepada semua orang dan berkorban untuk mendukungnya. Tetapi saudara-saudaraku, ketika jemaat Galatia ini tidak lagi terpaut hatinya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, dan mereka kagum pada penampilan-penampilan secara lahiriah dari orang-orang yang beragama di sekitar mereka, maka disitulah mulai kasih yang daripada Kristus itu mulai pudar dari hubungan mereka. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di situ Paulus mengatakan, di mana sekarang bahagiamu itu? Ya, karena apa? Karena mereka sudah menyimpang dari tuntunan prinsip keyakinan yang konsisten, yang dipandu oleh Roh Kudus, dan mereka akhirnya menjadi terpengaruh dengan keinginan daging mereka. Jadi tentu Bapak Ibu Saudaraku, keinginan daging itu akan menyebabkan terjadinya kekecewaan di dalam hubungan terhadap orang lain. Nah, saudaraku, dan itu menyebabkan perpecahan. Ya, karena kasih Kristus itu, berita Injil kasih karunia itu menyatukan. Amin. Dan Yesus sudah menebus berita itu dengan darah yang mahal, dengan nyawa ditebus agar berita itu, berita tentang kasih karunia itu bisa disampaikan sebagai jalan untuk mengenal kebaikan Tuhan saat ini, dan kepada semua orang, ya, tanpa kecuali. Kita lihat bahwa kebaikan Tuhan itu dapat diberikan, dikaruniakan melalui Injil Kristus yang diberitakan sebagai jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, betapa solidnya, ya, betapa sukacitanya, betapa kuatnya tanda-tanda hubungan kesatuan di dalam jemaat Tuhan, ya, ketika kita mempunyai komitmen yang sama. Bahwa kepentingan kita adalah kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan kita di dalam pelayanan itu adalah, ya, agar banyak orang yang mendengarkan tentang kebaikan Kristus Yesus Tuhan kita, supaya mereka diselamatkan. Jadi saudaraku, itu adalah saat ini, begitulah cara Roh Kudus bekerja. Amin. Tapi
Kalau sudah menyimpang dari motif itu, dari motivasi ya yang benar, ya yaitu motivasi kasih Kristus yang menguasai dan yang mengendalikan kita untuk bisa berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan, maka kita lihat saudaraku, hubungan mereka langsung kacau. Ya, hubungan antara jemaat Galatia itu langsung kacau karena mereka tidak lagi sama-sama mempunyai pemikiran yang sama, yaitu bagaimana mereka dipimpin oleh Roh Kudus, tapi mereka sudah mengambil tindakan yang berbeda karena keyakinan yang berbeda juga, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ya. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 12, maka inilah yang menjadi pemandu bagi kita semuanya, ya, firman Tuhan, untuk kita bisa menelusuri perjalanan iman kita, saudara-saudaraku, sudah dari mana kita, dan sekarang sudah sampai di mana, dan selanjutnya kita mau kemana, ya, saudaraku. Di dalam Roma pasal 12, ya, saya akan membaca untuk kita di situ. Dikatakan Roma pasal 12, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tahu bahwa untuk apa Yesus menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan untuk menjadi sia-sia, dan bukan untuk memperlakukan hidup kita ya sesuka hati dan juga menurut dunia ini, tetapi jelas sekali tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah merupakan ibadah kita yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa tubuh yang telah ditebus oleh Kristus ini dikatakan adalah bait daripada Roh Kudus, ya. Jadi kita tidak boleh ya sesuka hati sembarangan memperlakukan ya tubuh kita, perkataan-perkataan kita, cara pandang kita, ya langkah-langkah kita, Bapak Ibu Saudaraku, keputusan-keputusan kita harus tercermin, semuanya itu adalah untuk menunjukkan bahwa kita sedang mempersembahkan ya hidup kita, sedang mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian artinya kita, Bapak Ibu Saudaraku, diberikan tugas pelayanan yang harus kita kerjakan bersama. Amin. Ya, saudaraku, dan tugas pelayanan yang paling mempersatukan, yang paling strategis dalam menjaga kesatuan kita dalam kepentingan kita bersama adalah Paulus sudah katakan tadi, yaitu apabila kita bersama-sama mendukung ya berita tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai, di mana banyak orang saat ini belum mengenal itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Banyak orang yang tidak mengerti apa artinya salib. Ya, mereka berpikir bahwa itu hanya simbol saja, hanya lambang saja, hanya sekilas-sekilas saja dibicarakan. Padahal Paulus sudah mengatakan bahwa di dalamnya, di dalam salib, berita tentang salib Kristus itu adalah ada kekuatan Allah. Amin. Bukan kekuatan manusia yang didemonstrasikan ketika kita memberitahu tentang Injil Kristus, tentang salib. Ya, Allah sedang mendemonstrasikan ya bahwa di situ ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya dan memisahkan hidup yang lama dan mengimpartasikan ya, mengenakan hidup yang baru, ya, hidup yang ditebus oleh Kristus melalui kebangkitannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya bagaimana kita bisa dalam progres ya, dalam progres kehidupan kita melakukan pekerjaan Tuhan, pekerjaan Kristus ya, kerjasama kita Bapak Ibu Saudaraku supaya tetap stabil dan bukan labil ya. Ya, kita tetap fokus pada
pengharapan kita yang nyata di dalam Kristus Yesus, kita harus menyambut berbagai pengertian-pengertian yang benar. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu harus digembalakan dengan berbagai macam pengetahuan yang benar yang mendukungnya, ya, yang mendukung kita supaya bisa stabil di dalam pelayanan itu, supaya tidak mudah beralih kepada isu-isu yang bisa melemahkan kita, ya, tetapi kita tetap konsisten memberikan diri kita diperbaharui oleh Roh Kudus dan stabil, bahwa kita tetap mengambil bagian di dalam tugas yang paling pokok untuk menunjukkan, ya, kesatuan hati kita bersama dengan semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kenapa orang-orang percaya, ya, kalau mereka di awal begitu bersemangat Bapak Ibu Saudaraku karena sukacita mula-mula, tetapi ketika tiba pada berbagai tantangan dan persoalan kehidupan, mulai mereka mempertanyakan tentang kasih Kristus pada mereka, ya, karena mereka, saudaraku, kita lihat di ayatnya yang kedua itu, Roma pasalnya yang ke-12, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini ada larangan untuk kita supaya kita tetap mengingat dengan baik bahwa kita tidak boleh mempunyai ambisi atau keinginan-keinginan kita untuk menjadikan standar dunia sebagai cara kita memperlakukan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena di situ dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Dunia ini, ya, tentu saja mereka mempunyai cita-cita, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka programkan atau apa yang mereka usahakan, ya. Dan apa yang mereka pikirkan itu adalah jauh dari kehendak Allah, dan itu adalah merupakan manifestasi daripada keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh, ya. Itu Paulus katakan bahwa, ya, manusia duniawi tidak menerima, ya, hikmat surgawi. Mereka mempunyai hikmat, ingin menjalankan hikmatnya sendiri, dan seolah-olah itu sesuatu yang mengagumkan dan berusaha membuat orang, tadi Paulus katakan, ya, mereka ingin membuat supaya kamu jadi pengikut manusia, ya. Segala sesuatu yang diupayakan oleh, ya, orang-orang yang memimpin kepercayaan yang tidak sesuai dengan Injil Kristus itu sudah jelas bahwa tujuan mereka adalah untuk menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi pengikut mereka, bukan menjadi pengikut Kristus, karena mereka mempunyai, ya, satu keinginan duniawi. Nah, Paulus katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, karena kehidupan kita yang baru itu bukan berasal dari Adam yang berdosa. Tidak ada sesuatu yang baik yang dapat kita tampilkan apabila kita berpikir tentang dan menyerah kepada, ya, pikiran-pikiran yang lama, yaitu pikiran kita yang ada melekat kepada latar belakang masa lalu kita, yaitu kita sebagai orang yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang menyenangkan hati Tuhan di situ, ya, sebab keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, saudaraku, hanya keinginan roh yang dapat, ya, membuka pikiran daripada setiap orang untuk bisa terhubung dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekalipun begitu bagus dipoles, sekalipun begitu mantap, ya, penampilan-penampilan secara lahiriah itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Paulus sudah mengatakan, apabila orang percaya jatuh pada keinginan-keinginan duniawi seperti itu, maka tidak heran perpecahan demi perpecahanlah yang akan terjadi di dalam jemaat. Ya, saudara. Dan sukacita yang merupakan milik bersama penjaga suasana di dalam persekutuan orang kudus itu akan melemah, karena di sana sudah ada penekanan-penekanan keinginan-keinginan orang secara duniawi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya di ayat 2 tadi dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan akal pikiranmu. Akal pikiran kita, saudara-saudaraku, karena Tuhan bekerja melalui pikiran kita, dan Roh Kudus bekerja melalui pikiran Kristus. Jadi bukannya Roh Kudus itu bekerja secara seperti anta beranta yang tidak jelas, secara misterius. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa ya Roh Kudus ya. Tidak bisa dipikirkan cara kerja Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bisa dipikirkan. Karena apa? Paulus mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Ya, jelas objeknya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan misterius. Ya kan? Jadi kita bukan mengenali kehendak Allah itu seperti tiba-tiba tidak tahu menahu apa dasarnya. Kita mengatakan bahwa kita sudah pasti masuk surga hanya karena kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Ya, jelas Injil Kristus itu menegaskan bahwa sebab kamu diselamatkan oleh kasih karunia Allah, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kenapa kita perlu mengalami perubahan di dalam mindset kita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia baru itu, manusia batiniah yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, oleh Roh Kudus di dalam manusia batiniah kita itu memerlukan informasi yang akurat. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, manusia batiniah kita itu dia memerlukan informasi yang akurat tentang kehendak Allah, supaya apabila kita mengambil keputusan melakukan sesuatu, itu memang didasarkan pada iman. Karena apa? Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Dan iman timbul dari pendengaran. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya saudaraku, mengapa kita selalu rindu setiap pagi ya hadir bersama-sama seperti ini. Maka saudara ingatlah, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, kenang-kenangan yang akan lama ya Bapak Ibu Saudara rasakan. Karena itu adalah merupakan pekerjaan progres pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam alam pikiran kita, yaitu pikiran Kristus. Ya, dikatakan tadi di situ, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, budimu, sehingga kamu dapat membedakan, ya, atau dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan to prove. Ya, to prove bukan hanya membedakan tapi membuktikan. Ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang sempurna, itulah yang istilah kita gadang-gadang begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu ya yang membawa sukacita kita bersama ya di tengah-tengah dunia yang banyak juga dan kadang juga sangat merugikan kita Bapak Ibu Saudaraku ya, karena di luar kemampuan kita untuk mengendalikan ya sebuah sistem dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tetap mengatakan bahwa kita tetap bisa mengalami perubahan demi perubahan kehidupan kita, akan tetap mengalami kemajuan di dalam Kristus. Amin. Jadi kita tidak akan melihat bahwa semata-mata karena kita belum mencapai apa yang menjadi cita-cita atau kerinduan kita ya, belum kunjung tiba. Bapak Ibu Saudaraku ya, tentunya kita ini semua mempunyai kerinduan program ya di dalam setiap keluarga kita
Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Kristus yang menguasai kita. Amin. Ya, jadi kita harus tetap merendahkan hati kita, ya, bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik yang harus kita sambut, saudaraku. Karena apa? Ya, kita sudah lihat bahwa ketika Rasul Paulus itu meminta supaya tubuhnya disembuhkan dari sakit penyakit, dan itu hal yang sangat wajar, bukan? Ya, kalau kita misalnya berpikir secara manusiawi sekilas, masakan Tuhan tidak menjawab doa daripada hambanya yang setia kepadanya? Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, saudaraku, Tuhan menjawab doa-doa kita itu adalah seperti yang Dia inginkan, bukan seperti yang kita prediksi atau kita perkirakan, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan itu jauh apa yang lebih baik, jauh lebih tahu apa yang lebih baik daripada pikiran kita sendiri. Amin. Iya saudaraku. Jadi kita tetap menaklukkan pikiran kita, pikiran Kristus diperbaharui terus, ya, saudaraku, supaya kita dapat membuktikan, dikatakan ya, membuktikan apa yang terbaik, excellent, ya. Yang baik banyak, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini banyak yang baik. Tetapi bisakah kita mendapatkan yang terbaik dari dunia ini? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita hanya mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan Yesus, ya, juru selamat kita, yang akan terus memperbaharui hati dan pikiran kita supaya kita bisa mengenali, ya, bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita, ya, diberikan keleluasan untuk mengalami damai sejahteranya. Amin. Itu adalah perkataan standar dari setiap Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat maupun kepada pribadi rekan-rekan pelayanan daripada Rasul Paulus. Saudara-saudaraku, standar perkataan Rasul Paulus itu selalu dia sampaikan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tidak mungkin kita bisa mendapatkan, ya, hal yang menetap seperti itu dari dunia ini, ya. Tetapi kita memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera itu yang terus menuntun, membimbing hati dan pikiran kita supaya kita tahu pengharapan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, melebihi daripada ekspektasi manusia, melebihi daripada ekspektasi kita. Bapak Ibu Saudaraku, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yang sangat penting adalah kita lihat di sini bahwa dikatakan supaya kita dapat membuktikan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Kita tidak mungkin, ya, mempersembahkan lagi kepada Tuhan, ya, sesuatu yang tidak sempurna, karena kita sudah mempunyai kasih karunia Tuhan yang sempurna. Itulah yang Allah mau kita mengembalikan, tanda kutip ya, saudara-saudaraku, ya, sikap-sikap kita bersyukur karena sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah pada kita. Bukan sesuatu yang kita usahakan dan perjuangkan bagi Allah, itu tidak sempurna. Ya, itu dunia yang berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan dengan segala usaha perjuangan mereka. Saudaraku, pasti gagal. Karena apa? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan kehendak Allah dengan sempurna selain daripada Yesus Kristus, bukan? Iya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus mengatakan, ketika aku memberitakan Injil Kristus kepadamu, ya, kamu sangat bahagia. Karena apa? Karena kamu tidak mempersoalkan hal-hal yang secara duniawi, melihat apa yang ada pada diri Paulus dengan segala kekurangannya. Ya, tetapi mereka dipenuhi. Ya, jemaat Galatia itu dipenuhi dengan sukacita ketika mereka meresponi, menyambut, ya, berita Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Yesus mati menghapuskan segala dosa, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai pemandu, sebagai pembimbing untuk kita mengerti ke arah mana kehidupan kita ini akan dibawa oleh Kristus. Amin.
Oh, itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan kita tidak akan bisa mendapatkan itu dari pengetahuan apapun yang diperoleh atau yang digali oleh dunia. Tidak mungkin mendapatkan pengetahuan yang super seperti itu, kecuali kita hanya menemukan itu melalui kebenaran firman Tuhan yang ada di tangan kita masing-masing. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, begitu banyak warning, peringatan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia menjadi bahan pelajaran buat kita sekarang ini. Tetaplah fokus kepada apa yang mendatangkan damai sejahtera di dalam persekutuan kita. Amin. Saudaraku, kita tidak mempunyai kepentingan yang lain-lain dari kebersamaan kita dalam persekutuan kita, kecuali satu hal saja yang Paulus katakan tadi, bahwa kita ingin agar semua orang mengenal apa yang sempurna yang dibuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu pasti membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati satu dengan yang lain. Dan kita akan saling dukung, mengambil bagian, berpartisipasi, karena Roh Kudus yang mengerjakan kesatuan di dalam persekutuan kita. Tapi dikala ada orang percaya atau ada pemimpin yang sudah lain-lain keinginannya, ya Bapak Ibu Saudaraku, di luar daripada berita Injil Kristus, itulah yang menyebabkan perpecahan di dalam jemaat. Dan Allah tidak mau hal itu terjadi di dalam persekutuan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, karena kasih-Nya yang sempurna mengikat kita di dalam satu persekutuan yang tidak akan terurai lagi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, sebab kita telah dipersekutukan dengan Kristus dan Roh Kudus yang menjaga kesatuan hati kita, supaya tetap kita merasakan damai sejahteranya, kasih karunia-Nya yang terus memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Tuhan menuntun kita, ya saudaraku, mengalami kemajuan-kemajuan di dalam iman kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah semakin kuat kita, ya, bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, maka ciri-ciri tanda-tanda bahwa pengetahuan kita itu benar adalah apabila kita melihat di dalam diri kita, dalam persekutuan kita, makin banyak orang yang rindu untuk memberitakan Injil Kristus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kita juga perlu mengetahui, ya, produktivitas, efek daripada kebenaran yang kita pelajari itu bukanlah hanya sekedar pengetahuan yang untuk membuat gagah-gagahan, ya, menjadi kebanggaan-kebanggaan yang semu, tapi kita benar-benar memang bersyukur karena manusia batiniah kita itu terus diperbaharui dan kerinduan kita untuk memberitakan Injil Kristus semakin membara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala, ya, dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari yang sejuk ini Tuhan, dimanapun kami berada, dan apapun yang menjadi tugas kami, dan bahkan apapun yang menjadi pergumulan setiap orang kudus-Mu, setiap orang percayamu, ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun, waktu Tuhanlah yang terbaik, dan saatnya waktu Tuhan bagi kami adalah memberikan diri kami untuk terus diperbarui dengan pengetahuan yang lebih detail, yang lebih rinci lagi tentang seluruh kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, agar kami dapat memperlakukan kehidupan kami yang baru ini semata-mata untuk menyatakan kesempurnaan kasih Kristus, bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di pagi hari ini. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan melipat gandakan segala kebaikan-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul di dalam perjuangan secara ekonomi, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka perlukan. Dan biarlah Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu itu yang menjadi penopang yang paling utama, yang paling dahsyat, menjadi kerinduan kami bersama dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya. Ya, tetap semangat.
Amin. Terima kasih Bu, Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, terima kasih kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.